Memang rumah tangga Zaskia Gotik dan juga si Rajudin sedang ada masalah yang harus dihadapi ketika ada seorang perempuan mengaku memiliki anak biologis dari suami Zaskia Gotik ya. Dan Mbak Imel Putri ini adalah mantan istri dari Bang Sirajudin. Iya. Dulu menikah berapa tahun? 7 tahun lebih lah. 7 tahun lebih ya. Ada anak dari Bang Sirajudin? Ada, anak aku Agustus ini 11 tahun. Wow. Satu ya, Kak, ya, Satu. Teh? Sebentar, menikah 7 tahun, Iya. usia anak 11 tahun. 11 tahun. Kan cerainya udah lama sayang. Iya, Jangan iya. kalkulator langsung ya. Agak kan aku cuma nanya aja ya. Caranya Iya, berarti sudah udah lama ya. lama. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Kabarnya kemarin ini Imel Putri sempat diduga menyindir apa yang terjadi dalam hubungan atau rumah tangga Zaskia Gotik dan juga Bang Sirajudin. Kita akan lihat yang satu ini. Hubungannya sama Zaskia Gotik gimana? Kan Baik-baik aja, ada orang maksudnya. yang misalnya mantan istri hubungan dengan istrinya yang baru dari sang mantan suami kan ada yang hubungannya tidak baik gitu. Tapi tidak sedikit juga yang hubungannya mereka baik-baik saja bersahabat. Kalau hubungan sama Zaskia Gotik gimana? Alhamdulillah baik, karena semua kayak yang berhubungan sama anak, kalau misalnya mau ke rumahnya dia, Neng, Kila ke rumah ya gitu. Terus segala sesuatu komunikasi sama Neng Gotik gitu. Oh, jadi baik-baik aja hubungannya Baik-baik kalau sama aja, Zaskia anak Gotik? aku sakit juga kemarin maksudnya tuh dia ke rumah sakit, nengokin kita bertiga. Maksudnya nggak Iya. ada masalah apa. Berarti Mbak Imel Putri harusnya tahu dong permasalahan yang terjadi sekarang ini yang sedang panas di media ya? Iya tahu. Terus maksudnya dengan bikin konten seperti itu apa? Nggak ada maksud apa-apa, cuman ngefans aja sama Ariel, jadi nyanyi gitu. Masa sih, Teh? Iya. Tapi wajar nggak sih asumsi dari Sobat Ambiar atau dari mereka yang melihat konten itu seperti misalnya ini Menyindir, asumsinya ibaratnya ya. menyindir, ibaratnya seperti menyiram bensin ke dalam api. 2 kali lagi. Kalau kalau asumsi kan itu kan terserah orang. Cuman memang kemarin itu banyak di teman-teman yang pada chat dan terjadi lagi gitu. Jadi akhirnya oh ya deh bikin TikTok gitu. Akhirnya viral. Temen gitu. chat apa dan terjadi lagi? Maksudnya temen ngechat gitu apa? Nanti aku tanyain ke teman aku ya maksudnya. Oh berarti memang ada maksudnya sebenarnya. Pasti ada maksudnya. Oh, Teteh kalau oke. sama Neng Gotik baik-baik saja hubungannya, tapi kalau sama mantan suami? Sebenarnya aku ya baik-baik aja sih selama nggak ada masalah, karena maksudnya kalau sama dia itu paling masalah soal pembagian waktu anak aja. Kalau di aku tuh pasti pendidikan tuh nomor 1. Tuh Harus. kadang-kadang tuh waktu yang harusnya dia sekolah diambil untuk liburan nanti dulu lah. Kalau aku tuh gitu keras dalam pendidikan sama ibadahnya gitu. Oke. Jadi nggak mau yang namanya diganggu gitu. Iya, ya pasti Paling anak itu harus aja nomor sih. 1 ya. Tapi tanggapannya untuk kejadian yang sekarang memang sedang panas Iya. di media gimana? Bahwa ada seorang perempuan yang mengaku memiliki anak biologis dari Bang Sirajudin. Tanggapan dari Imel? Aku sih yang Kayak email King. Aku dulu Email, bukan Imas. Kami minta email bukan Imas. Email. Ya Allah Imas. Gimana Mbak Imel? Ini kan maksudnya belum terbukti ya, maksudnya masih dalam proses tes DNA, karena aku juga harus hati-hati mengeluarkan kata-kata gitu, bukannya mengeluarkan apa-apa. statement Aku ya. punya anak, anak aku harus dijaga mentalnya, karena dia udah 11 tahun. Dan sekarang kan di mana-mana bukan cuma orang dewasa yang bullying, tapi anak-anak yang di usia-usia itu yang sangat Udah rentan ikut-ikutan gitu. ya. Oke. Yang sangat ikut-ikutan. Jadi apapun statement aku yang aku keluarkan, aku tidak menyudutkan siapapun. Aku hanya berdiri untuk anakku, sama seperti Gotik berdiri buat anak-anaknya dia gitu. Lalu kalau misalnya memang harus pandai-pandai, berhati-hati mengeluarkan statement, kenapa harus membuat konten yang pada akhirnya bisa membuat orang lain berasumsi? Berasumsi. Jadi kalau itu kan asumsi kembali lagi sama mereka. Kalau kita mau buat konten kan terserah kita ya. Sebetulnya mungkin tanpa ada kejadian ini aja, kalau kita bikin konten, banyak konten-konten aku yang Betul. nyeleneh atau apa gitu. Tapi karena memang di saat yang tepat netizen kan ngaler ngidul itu Menghubung-hubungkan gitu asumsi, iya asumsi mereka terserah Oke, aja. jadi ini menurut Mbak Imel Putri hanya kebetulan saja. Ya kebetulan saja, tapi itu semua kembali lagi sama netizen. Dan Kebetulan saja dan betul gitu. kebetulan ada yang chat dan terjadi lagi teman-teman, gitu maksudnya ya. Tapi sekarang kalau misalnya dengan Sirajudin sendiri, tahu nggak apa kondisinya sekarang seperti apa? Kondisi siapa? Bang Sirajudin. Oh nggak tahu, setahu aku sih semuanya baik-baik aja, karena memang aku juga
pas denger kan langsung maksudnya hubungin Gotik, maksudnya yang aku tuh nggak mikirin maksudnya antara si cowok dengan perempuan yang itu urusan mereka. Yang aku ngekip karena Gotik teman aku. Sayang sama Neng Gotik. Iya, jadi maksudnya ya kalau bukan kita kan temennya Gotik, siapa lagi yang support dia selain dia dan keluarganya gitu. Even dia bukan bundanya Akila pun kayak misalnya Teteh ngalamin sesuatu, aku pasti akan support gitu. Jadi Neng, udah nggak usah mikirin yang lain-lain dulu karena kan belum pasti lah, kita kasih support itu dulu gitu. Jadi jangan sampai dia down karena dia lagi hamil besar dan aku juga pernah ngerasain itu. Jadi dia curhat banyak sama kamu? Curhat sih enggak, cuman kita saling support, ya terima kasih gitu-gitu aja sih. Dan kita nggak pernah yang curhat spesifik ini tentang apa enggak, kecuali tentang Akila di sana gimana, terus Arsila gimana itu. Untuk yang masalah ini? Enggak. Sama sekali tidak ada pembahasan? Enggak ada pembahasan. Oke. Tapi tanggapan dari seorang Mbak Imel ketika akhirnya tahu, wah ini berita heboh sekali nih sekarang. Dalam pikiran Mbak Imel ketika baca berita itu apa? Sebenarnya yang bikin heboh itu kan tuntutannya ya, Wak ya. Jadi maksudnya tuntutannya terlalu. Ya, Wak yang mana? Wak yang mana? Yang mana? Saya Sebelah situ kan, yang di situ ya? Iya, yang mana ya? Wah ini memang udah uak-uak sebelah kanan. Tapi Kak Imel kenal kan sama, mohon maaf, sama yang digosipkan itu? Enggak. Sama perempuan yang digosipkan itu? Enggak kenal? Oh, nggak kenal ya? Aku nggak tahu. Jadi maksudnya ya aku nggak tahu dan berharap kalau apapun itu yang terbaik ya pasti karena endingnya mau dia itu seperti apa, dia kan papanya anakku. Jadi aku harap sih dia tetap baik-baik aja supaya anakku mental health-nya juga terjaga gitu. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat sahabat Ambiar di rumah, ini diduga seorang Imel Putri menyindir model tersebut ya, yang kabarnya mengaku sebagai seorang ibu dari anak biologisnya Bang Sirajudin. Imel Putri sindir model asal Jogja yang tuntut Sirajudin Mahmud hingga 17 miliar rupiah. Tuntutan dia sama harta gonogini istri sah, banyak dia. Ini maksudnya kamu membandingkan dengan kamu ketika kamu berbagi gonogini? Bukan membandingkan ya, saat itu kan memang ini yang dia tuntut itu aset-aset yang memang sebetulnya tuh yang Nggak ada hubungannya. nggak ada, maksudnya yang memang aku tinggalin teh dulu dan itu rumah anakku gitu kan, yang aset-aset yang dia tuntut itu tuh yang memang jelas masuk harta gonogini. Jadi aku juga nggak tahu kok bisa masuk atas dasar apa. Sebentar, gitu. model ini menuntut beberapa aset, di dalamnya adalah aset gonogini kamu dengan ketika Bang sudah Sirajudin. berumah tangga sama hampir Mbak semuanya tuh memang asetnya Sirajudin yang memang dulu Yang bersama gitu. kamu? Kok bisa tahu kamu bahwa perempuan tersebut menuntut aset yang Kan merupakan ada di bagian dari Lambe gonogini? itu juga kan aku banyak yang ngetek, terus habis itu kalau ngetek gitu aja kan aku biasa aja, terus sudah lihat pas di Banyak yang Lambe memberikan itu informasi ke Teteh. ternyata ada tuntutannya, beberapa tuntutan itu pas dibaca, Aha. oh ini kok aset-aset yang ini gitu. Maksudnya ya itu kan kita nggak pernah tahu ya tujuan dan maksudnya perempuan itu apa, cuman memang aset-aset yang itu memang ya yang harusnya jadi gonogini itu. Gitu. Tapi kamu sendiri sebagai seorang perempuan gimana sih ngelihatnya ada seorang perempuan mengaku memiliki anak biologis dari laki-laki yang sudah beristri sebagai seorang perempuan? Kalau menurut aku sih wajar aja ya kalau dia minta pertanggungjawaban, kalau memang dia yakin itu anaknya ya memang mau sampai kapanpun itu darah daging dia gitu, dan memang harus pasti akan ada pertanggungjawabannya nanti sampai di akhirat. Jadi kalau memang dia sedang berjuang untuk anaknya ya silakan berjuang, tapi di dalam jalur yang benar dan yang pasti tidak menjolimi siapapun. Dalam arti kata sekarang kan dia juga sudah ada istrinya, jadi kalau aku berharap dia juga memikirkan posisi istrinya sekarang gitu. Oke, Mbak Imel, tapi kita mau nanya, dengan adanya postingan kamu nyanyi dan terjadi lagi, masyarakat pun berasumsi, kemudian dengan sindiran kamu di artikel tersebut yang membahas tuntutan yang ternyata di dalamnya adalah harta gonogini, asetnya. Kenapa kamu ikut berkomentar, memberikan statement, menyindir dalam tanda kutip, padahal tidak ada hubungannya sama sekali antara Mbak Imel dengan perempuan tersebut dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Bang Sirajudin? Kalau dibilang tidak ada hubungannya, kan kita tadi udah bahas ya yang soal tuntutannya dia, itu adalah salah satunya tuh rumah anak aku. Jelas ada hubungannya. Karena sampai saat ini juga masih sedang aku perjuangkan juga gitu kan. Dan kalau anak aku tuh maksudnya gini, aku tuh nggak berharap, aku pejuang cancer, aku nggak berharap banyak dari dia gitu ya.
Cuman ada tabungan untuk anakku, itu memang Yang menjadi hak haknya anak, ya. anakku. Ya. Jadi itu sedang aku perjuangkan gitu loh. Ya. Sama mungkin seperti dia juga sedang memperjuangkan untuk anaknya. Jadi kita kooperatif aja gitu. Kalau memang kamu mau perjuangkan silakan dengan jalurmu, dan aku sedang berjuang dengan jalur aku, karena aku kan memang nggak gembiar-gembiar kan, nggak ada yang tahu hak Gonogini ya. aku itu apa aja gitu. Dan perpisahannya masalah Iya, apa? masalah apa, nggak ada gitu. Cuman ini memang aku harus berjuang karena anak aku bilang gini, Mami don't give up, katanya, please itu rumah Kila gitu. Jadi aku yang oke nak gitu. Karena aku juga apa yang aku punya sekarang ya memang baru aku punya setelah aku cerai. Jadi yang aku punya dulu, aku nggak punya apa-apa gitu dulu. Jadi kalau memang itu rumah Kila ya udah Harus kamu. menjadi hak dia. Iya, itu harus menjadi hak dia, dan anak aku tuh legowo. Kenapa Teteh ini masuk? Karena si perempuan itu mengaku-ngaku itu adalah harta Gonogini. Sedangkan harta Gonogini itu ada ketika sudah menikah dengan beliau gitu. Ya, Mbak Imel Putri, tadi kamu bilang bahwa kamu memperjuangkan, masih diperjuangkan. Berarti ada yang belum terselesaikan bersama dengan Bang Sirajudin termasuk harta Gonogini. Sebetulnya udah selesai, udah ketok palu. Ya. Tapi prosesnya untuk itu tuh sangat sulit gitu loh. Maksudnya, Sulitnya kenapa? Sulit. Ya dari pihak sananya nggak kooperatif. ya mungkin kayak gitu, Pihak atau sananya itu adalah pihak, ya pihak Sirajudinnya lah. tapi kan komunikasi lancar. Jadi kalau aku untuk komunikasi anak, aku tidak akan pernah membatasi anakku ketemu papahnya. Karena itu psikis anak aku juga. Anak aku sayang papahnya. Aku tahu Sirajudin juga sayang sama anaknya. Pasti. Itu yang penting gitu. Kalau misalnya yang lain-lain, itu antara dia sama aku. Bukan antara dia sama anaknya. Oke, so jadi permasalahannya apa ya? Sampai harta Gonogini ini bertahun-tahun tidak selesai. Bahkan Bang Sirajudin pun sudah menikah kembali dengan Zaskia Gotik. Karena memang aku juga baru ngajuinnya tuh di 2000 berapa gitu ya, 2019 atau 2020 aku juga nggak tahu. Tapi memang banyak hal yang aku juga nggak bisa ceritain detailnya gitu. Tapi memang prosesnya, yang penting selama ini proses sudah kita lalui, kita sudah baik-baik, kita nggak perlu mikirin yang kerikil-kerikilnya. Yang penting aku sama Sirajudin, sama keluarganya, sama Gotik semua baik-baik aja. Dan aku nggak mau statement-statement aku ini bikin yang kok begini, kok Hanya begini, aku memperkeruh nggak mau, Semakin gitu. panas ya. Aku pengennya itu semua baik-baik aja, ini udah selesai, anak aku tenang, Ya. aku pun tenang. Amin. Gitu. Bisa mendapatkan haknya Seperti masing-masing. tadi kan Mbak Imel bilang, anaknya sayang sama bapaknya. Iya. Begitu bapaknya juga sayang sama anaknya. Ya kalau aku sayang sama kamu lah. Kenapa? Kan kamu udah punya dia. Tapi dia juga cantik, Mbak Imel. Udah punya Benar Kak? Benar. Emang ya laki-laki ya sedikit ada yang seger. sabar. Berarti aku bisa gantiin yang sebelah sini dong. Boleh, boleh. Kamu mau gantiin dia? Iya, kan ini kan Teteh di sini kan. Boleh, Aku boleh. boleh di sini dong. Boleh, boleh, boleh. Buat lo yang cantik banget, boleh. Ya Kak Imel, aku mau tanya Kak Apa Imel. juga boleh buat. Kira-kira mengenai harta Gonogini dibalik lagi. Iya. Berapa sih jumlah harta Gonogini? Misalkan apakah rumahnya ada Maaf, mau nanya, mau belajar soalnya dia. Enggak, maksudnya ada berapa miliar kira-kira? Pancingan ini mah, Mbak Imel. Aku nggak tahu ada berapa, cuman aku kemarin sama dia berakhir damai. Iya. Jadi ya udah yang ini buat. Tapi kan gelar Kak gitu. Imel tahu dong berapa semua hartanya dari suami, dari mantan suami. Aku nggak tahu sih. Kalau istri itu Loh biasa kalau misalkan seperdelapan meminta ya. harta Gonogini otomatis tahu dong berapa harta dari pihak pasangan. Cuman tahu tuh maksudnya asetnya aja, tapi Ya, nominalnya asetnya enggak. apa aja? Yang aku masukin karena yang bareng sama aku aja kan ada Rumah berapa? Dua rumah. 2 rumah. Ya sama sih kayak yang di itu. Terus ada bangunan ruko, terus ada satu guest ruko? house deh kalau nggak salah. Satu ruko, Lupa, aku satu juga guest sampai house, lupa. 2 rumah. Wah, Dewi denger hati-hati Zaskia Gotik ntar dideketin sama Dewi nih. Banget Enggak, asetnya. saya sudah punya aset, ngapain mau minta aset sama cowok Makanya lain? aku mau sama kamu asetnya banyak. Aku gak usah kerja dong. Jangan tuh kan, jangan mau. Tuh kan, Mbak Imel. Berarti memang matre Yarian Ibram. cuman orang kere yang bilang cowok matre. Tapi Mbak Imel berarti untuk Gonogini ini itikat baik dari Bang Sirajudin itu ada ya?
Ada. Ada itikat baik ya. Semoga berjalan lancar, Ya. bisa mendapatkan haknya masing-masing. Iya, itikat baiknya ada dari dia, udah ada alhamdulillah dari keluarganya. Aku sampai sekarang pun sama mamanya masih baik-baik aja sama semuanya. Mamanya siapa? Mamanya, neneknya Aki lah. Oh, mamanya si Rajudin berarti ya. Masih Oke. baik-baik sih. Anak sekarang tinggalnya sama. Aku. Untuk jadwal ketemunya biasanya Enggak ada jadwal. Sekarang yang penting itu dia nggak sekolah. Karena gini, kalau misalnya dia di rumah sana kan otomatis nggak terpantau. Karena kemarin online ya, nggak Iya. terpantau gitu. Jadi kalau di rumah aku kan kamu harus itu masuk Zoom. Kadang-kadang anak itu kalau cuma disuruh gitu aja nggak ditungguin, dia nggak akan Zoom. Kamu sholat, kalau nggak ditungguin kan anak-anak betul lagi namanya labil anak, ya iya. gitu kan. Harus dicontohin sendiri ya Kak. Kalau aku mau dia marah-marah, mau dia apa aku tungguin aku gini. Oh ya udah sama missnya. Oh ya dia udah sholat. Udah, ya terserah deh pokoknya. Nah kalau Imel di umur sana, berapa sih Imel? aku Sekarang kenal. dia usia berapa? Aku deg-degan kalau ditanya Kenapa gitu. deg-degan? 33. Tiga. Sebentar. 37. Beda setahun sama aku, tuan aku. Tuan kan? Sama aku Tuan, beda. kan? Emang Sama kamu aku berapa? bedanya 4 tahun. Sama dia bedanya 2 kali pemilu. Oh, Masai. Aku 34. Tapi Rian udah di charter Jangan sama sekarang pilih yang sudah matang-matang. Jangan yang masih kayak gini-gini. Betul. Lu Ini cuma mata-mata ngabisin kayak duit gue. doang nih. Kita dewasa loh, Kak. Enggak. Kayak gue matang di pohon. Sembarangan masa kita dibilang habisin duit. Tapi kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, ini tadi juga email sempat bercerita bahwa dia adalah seorang cancer survivor. Iya. Kita juga berharap kondisi kesehatan kamu selalu diberikan kesehatan semakin pulih lagi. Kita kasih artikel yang satu. Belaga baik-baik saja usai divonis kanker ganas. Artis FTV Imel Putri kini bongkar perjuangannya bertahan hidup. Sekarang saatnya saya jujur. Sekarang saatnya jujur, memang apa yang ditutupi pada awalnya? Enggak, kalau sebelum-sebelumnya kan kayak kita habis kemo atau apa kita tuh pasti sakit. Dalam 3 hari itu mual, muntah kan panas kan. Nggak bisa makan apa. Aku memang nggak pernah expose gitu. Karena aku pengennya tuh orang nggak ngeliat aku sakit. Aku pengen orang tuh maksudnya tuh yang cancer gitu kan. Maksudnya ayo berjuang gitu loh. Aku aja maksudnya bisa, kalian juga harus bisa gitu. Jadi pas sama-sama lagi kemo gitu, orang pada kurus-kurus kan. Aku mah naik 10 kilo karena semua aku makan. Rasanya tuh kayak kita makan sendok aluminium gitu. Nggak ada rasanya sama sekali. wow. Tapi aku memang harus makan, kalau nggak aku lihat anak, aduh gimana gitu. Udah, aku pemikiran anakku, apalagi aku kan tulang punggung. Aku hidupin adik-adikku 5. Sekarang masih sekolah, ada SMA, ada kuliah segala macam gitu kan. Ada mama juga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama aku, nih yang lain gimana gitu. Jadi pemikiran aku nggak usah liatin ke orang kalau aku lagi proses seperti ini gitu, karena ada orang yang nggak suka sama kita kan, Tepuk tangan. syukurin gitu ya. Alhamdulillah itu gara-gara gini. Nah, Itu ada yang kayak buat gitu. kamu harus Nah, semangat itu ya. kan jadi doa ya. Pasti. Jadi saat itu memang selama kemo itu satu tahun, hampir 1 tahun kemarin tuh aku nggak ketemu orang, karena memang kalau habis kemo leukosit kita kan turun. Jadi itu Lemes ya? virus itu Gampang masuk. cepet masuknya gitu kan. Jadi aku memang nggak ketemu siapa-siapa, yang benar-benar cuman lihat live cell-nya tetes segala macam gitu-gitu kan. Yang bikin happy Imun bagus ya, aja Teh. gitu. Iya. Tapi ini awalnya tuh gimana sih kankernya tuh kanker apa ya? Dan yang kita dengar tuh itu sampai stadium 4 kankernya, betul? Enggak, 2 ya. Oh, stadium 2, oke. Itu liposarkoma. Jadi liposarkoma itu kanker langka. Di dalamnya itu ada lemaknya gitu. Jadi ada urat sarafnya gitu tuh sama lemak. Jadi liposarkoma memang langka. Penyebabnya itu apa Teh? Ya itulah wallahu alam ya. Aku tanya, "Dok, kok aku bisa kayak gini?" Karena dia ada di belakang rahim banget. Jadi aku 2 kali operasi. Harusnya tuh pertama ketahuannya itu ternyata ovarium aku bengkak. Iya. Padahal ternyata ovarium pas dibuka nggak Tidak bengkak. masalah. Ternyata operasi makanya 2 kali dia kedorong sama si cancer itu gitu. Oke. Kebanyakan makan lemak. Jadi gaya hidup, kembali ke gaya hidup, gaya Oke. makan juga gitu segala macem itu harus hati-hati. Sebelum kamu didiagnosa kanker, apakah sebelumnya kamu pernah, selain melakukan tindakan operasi tadi ya, sebelumnya ada tindakan lain yang pernah dilakukan? Atau sakit apa yang pernah kamu alami? Endometriosis aku, ada endometriosis juga di rahim juga gitu. Jadi hormonal Hormonnya nggak gitu, stabil. nggak stabil. Jadi dia tuh udah nempel di usus, akhirnya
operasi awal itu harus bersihin endometriosis itu, potong usus juga, itu di tanggal 20 Desember 2020. Nah terus 1 bulan setelah itu aku merasakan, karena kan aku pikir kan sakitnya itu gara-gara itu. 1 bulan setelah itu aku sakit di bagian yang sama, aku cek ternyata katanya tumor, itu bener-bener down banget. Karena ini tuh belum pulih gitu loh, maksudnya Masih ada masih lagi ya? sakit gitu. Kemudian Ini udah, didiagnosa. dan ini didiagnosa tumor dulu awalnya, biopsi, akhirnya kanker ganas. Kanker. Anak stadium gimana dua tuh? Perasaan Aku belum ngomong sama anak, aku nggak ngomong sama mama, aku cuman ngomong sama 4 orang saat keluar rumah sakit itu, dan udah nggak bisa nangis sama waktu adekku. ketemu sama dokter, Teteh sendiri atau ada yang Sama dampingi? adek, jadi aku Nah selalu berarti sama adek adik aku. sama Teteh yang ketika menerima kabar itu Berita itu gimana ya. perasaan Teteh? Diem-dieman aja sampai kita nggak bisa ngomong, karena dia tahu kalau dia nangis ikut-ikutan nangis. Cuman pas di dalam mobil aku langsung mikir, aku belum punya apa-apa untuk anakku. Yang paling aku pikirin itu ya Allah, aku belum punya apa-apa buat anakku, belum ada tabungan yang cukup buat bekal aku nanti di sana juga belum baik gitu maksudnya kan aku juga. Jadi tolong kalau ada apa-apa ya kuatkan aku, karena aku kejar-kejaran sama waktu, karena itu udah besar, udah hampir sebesar rahim. Oke. Jadi harus cepet-cepet diangkat gitu. Mhm. Dari situ nangis, bener-bener jadi berdua nangis, tapi sampai rumah nggak ngasih tahu mama. Karena harus terlihat tegar. Karena mama aku kan juga orangnya pemikir, Iya. jadi kita diem-dieman nggak ngasih tahu. Mama baru tahu kapan? Dari mama taunya itu teteh ini kayaknya sakitnya sakit parah gitu. Cuman nggak tahu itu pas taunya itu habis pas operasi Februari. Mhm. Mama doain teteh itu sebenarnya ada ini, karena papa aku juga kena cancer juga kan dulu. Jadi ada ini diceritain, oh ya udah minta doanya aja. Mama bilang apa? Karena mama juga nggak mau bikin aku down, jadi mama cuma bilang ya mama doain, padahal habis itu di belakang mah nangisnya namanya mama gitu kan. Anak aku juga gitu, ngaji segala macem. Ini kita mau kasih lihat artikel buat Sobat Ambiar ya. Apa yang terjadi terhadap seorang Imel Putri. Lawan kanker, Imel Putri bongkar penampilannya kini botak dan naik berat badan. Imel Putri, apa rasanya berjuang melawan kanker, tidak memiliki pasangan, dan sulit untuk membicarakan, mengkomunikasikan kepada ibu karena adalah pilihan kamu untuk tidak memberitahukannya pada awal. Iya. Gimana ya, memang karakternya aku juga orangnya kan nggak Introvert jadi nggak terlalu harus orang lain tahu gitu. Mungkin perbedaannya ya kalau ada pasangan ya pasti akan beda ya, mungkin entah itu dari segi kayak curhat, "Ih, sakit nih ini apa gitu kan. Kalau sama adek tuh ya nggak bisa nangis juga gitu, paling ya sendiri gitu. Tapi memang aku tipikalnya orang seperti Memang kamu itu. tipikalnya seperti itu ya. Apa sih yang bikin kamu benar-benar semangat untuk aku harus pulih, aku harus sehat lagi, yang membuka harapan kamu? Karena sakit apapun pada akhirnya adalah hati dan pikiran kita juga yang harus turut berjuang. Karena anak aku, keluarga aku, mereka nggak punya siapa-siapa selain aku gitu. Jadi Itu yang memperkuat Teteh ya. harus itu. Jadi ketika kalau misalnya pokoknya keluarga aku, dan saat ini ya aku sendiri juga aku pengen bahagia gitu. Aku harus bahagia sebelum, memang kalau misalnya kita nggak pernah tahu ajal itu kapan, tapi sebelum itu aku harus ikhtiar. Salah satunya ya mungkin dengan cara aku berobat, operasi dan ngelewatin ini aku ikhtiar, nikmatin, ya mungkin bisa ada hikmahnya dari semuanya. Imel di Sakitnya ini saat meleburkan dosa-dosa ya. Iya betul. Imel di saat divonis sakit kanker itu, mantan suami dikabarkan, tahu? Enggak. Oh tidak Nggak tahu. tahu ya. Nggak ada, Oke, nggak ada. ya intinya adalah berusaha, berikhtiar, berdoa, dan punya hati yang berbahagia. Ya. Supaya bisa menjalankan semuanya dengan lapang dada, dengan keikhlasan, menerima ketentuan yang memang sudah ditetapkan. Sekarang sudah didiagnosa bahwa sel kankernya sudah tidak aktif. Alhamdulillah udah bersih. Kemarin juga baru nge-PET scan lagi, alhamdulillah udah bersih. Allah tuh emang sayang banget sama aku. Rezeki alhamdulillah nggak putus di saat aku memang harus operasi beberapa kali tanpa asuransi, tahu sendiri ya Teh ya gitu.
Jadi menurut aku Allah hanya mengambil sebagian, nggak langsung plek. Kalau kita diambil langsung mati, kita nggak ada prosesnya untuk memperbaiki diri, untuk syukur lebih yang sayang bertambah. keluarga, Ya. untuk lebih dekat sama teman-teman yang memang support kita. Tapi ini pelan-pelan ya udah diambil. Mungkin rezeki kita yang kemarin aku kerja keras disuruh istirahat dulu. Iya. Aku mindsetnya ke situ aja ya Luar Allah. biasa. Dulu. Heeh. Email Putri, apa yang kamu sampaikan untuk ibu anak-anak tercinta dan dan juga ibu. anak? Mau bilang apa sama mereka? Aduh, paling sensitif nih kalau udah. Iya. Silakan. Untuk mama, Teteh tahu sekuat apapun mama nahan, mama tetap di belakang Teteh sedih segala macem. Tapi kita sama-sama berjuang buat adik-adik, buat Kila. Terima kasih udah sekuat ini nemenin Teteh dan selalu ngedoain, karena itu juga berkat doa dari mama, berkat ajaran mama. Dan maaf kalau Teteh banyak banget salah. Dan untuk Kila, Mami sayang banget sama Kila. Apa yang Mami perjuangin untuk Kila, semua untuk Kila. Mami pengen memberikan kehidupan yang terbaik yang Mami bisa kasih untuk Kila. Meskipun Mami sebagai orang tua nggak sempurna karena Mami sekarang sudah berpisah. Tapi setidaknya kamu bisa bahagia dengan cara yang lain. Dan alhamdulillah banyak yang sayang sama kamu. Gak usah mikirin yang lain karena jauh lebih banyak yang sayang sama kamu dibandingkan orang yang mikirin kejelekan keluarga kita. Karena walau bagaimanapun keluarga kita baik-baik aja, insya Allah kedepannya juga tetap baik-baik aja buat Kila. Email Putri boleh berdiri. Sobat Ambiar, ini dia email Putri Cancer Survivor, penyintas kanker. PBB, perjuangan berakhir bahagia. Semoga bisa memberikan semangat untuk Sobat Ambiar yang sekarang masih terus berjuang dengan kanker. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi Ambiar. Tetesan